berilah kami hikmat dan inspirasi daripada Roh Kudus, supaya kami mengajar apa yang kami ajarkan itu sesuai dengan yang tertulis di Alkitab dengan hikmat, inspirasi yang didorong oleh Roh Kudus. Mereka yang belajar juga sama-sama diberi hikmat, inspirasi oleh Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, hari ini kita belajar yaitu persembahan ketiga. Ada 4 poin yang harus kita bicarakan. 1, persembahan hari Tuhan atau pada hari Minggu. 2, persembahan syukur. 3, persembahan hari-hari raya. 4, persembahan pembangunan gereja. Ini adalah pelajaran yang terakhir untuk bagian persembahan. Kita ada beberapa pengajaran lagi untuk melengkapi kita ibadah, ya, melengkapi kita untuk ibadah supaya kita bisa mengerti. Bapak Ibu, untuk persembahan hari, persembahan perpuluhan, kita tahu itu ditetapkan 1/10 dari pendapatan kita sudah belajar minggu yang lalu. Nah, hari ini kita belajar persembahan-persembahan yang tidak ditetapkan dengan jelas, ya. Tidak ditetapkan dengan jelas perhitungannya. Tetapi dengan demikian bukan berarti kita mengabaikan persembahan tersebut atau membicarakannya, tidak membicarakannya. Ya, yang penting di sini bagaimana kita memberi persembahan tersebut sesuai dengan iman kita dan menunjukkan suatu hubungan secara pribadi dengan pertumbuhan kita, pertumbuhan iman kita masing-masing. Demikian, ya. Jadi supaya kita bisa mengerti, tidak ada perhitungan yang jelas untuk persembahan-persembahan ini, tetapi sesuai dengan persembahan dengan pertumbuhan iman seseorang masing-masing. Hari ini yang pertama adalah persembahan hari Tuhan. Persembahan hari Tuhan atau hari Minggu itu adalah persembahan yang kita berikan kepada Tuhan, suatu pengakuan iman kita akan kebangkitan Yesus Kristus. Suatu pengakuan iman kita masuk dalam bait Allah, kalau masuk dalam bait Allah atau masuk dalam ibadah kudus dengan rasa bersyukur, dengan meresponi kasih karunia anugerah yang Yesus berikan kepada kita. Maka dalam perjanjian lama, mereka yang masuk ke tempat ibadah harus ada suatu persembahan. Kita dalam perjanjian baru juga mendapat kasih karunia anugerah Tuhan, maka kita memberi persembahan juga. Mari kita melihat dulu dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian lama, mari kita membaca Keluaran pasal 30. Keluaran pasal 30. Kita baca dari ayat yang ke-12. Dari ayat 12. Ya, dari ayat 12 sampai ayat 16. Apabila engkau menghitung jumlah orang Israel pada waktu mereka didaftarkan, maka haruslah mereka masing-masing mempersembahkan kepada Tuhan uang pendamaian karena nyawanya pada waktu orang mendaftarkan mereka, supaya jangan ada tulah di antara mereka pada waktu pendaftarannya itu. Inilah yang harus dipersembahkan tiap-tiap orang yang akan termasuk orang-orang yang terdaftar itu. Setengah sikal ditimbang menurut sikal kudus. Sikal ini 20 gera beratnya. Setengah sikal itulah persembahan khusus kepada Tuhan. Setiap orang yang akan
termasuk orang-orang yang terdaftar itu, yang berumur 20 tahun ke atas, haruslah mempersembahkan persembahan khusus itu kepada Tuhan. Orang kaya janganlah mempersembahkan lebih, dan orang miskin janganlah mempersembahkan kurang dari setengah sikal itu pada waktu dipersembahkan persembahan khusus itu kepada Tuhan untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa kamu sekalian. Dan haruslah engkau memungut uang pendamaian itu dari orang Israel dan menggunakannya untuk ibadah dalam kemah pertemuan, supaya itu menjadi peringatan di hadapan Tuhan untuk mengingat kepada orang Israel dan untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa kamu sekalian. Ya, jadi di sini dalam perjanjian lama, Tuhan memerintahkan kepada Musa, semua setiap bangsa Israel yang keluar dari Mesir, yang ditebus dengan darah Yesus, mereka harus mempersembahkan setengah sikal. Setengah sikal. Ya. Nah, dalam setengah sikal ini, kalau kita perhitungkan kira-kira pada saat itu, ini adalah upah. Upah 1 hari. Orang bekerja. Ya. Jadi di sini dijelaskan bahwa setiap bangsa Israel, dia mengatakan, apabila engkau menghitung jumlah orang Israel pada waktu mereka didaftarkan, maka haruslah mereka masing-masing mempersembahkan kepada Tuhan uang pendamaian kan karena nyawa pada waktu orang mendaftarkan mereka, supaya jangan ada tulah di antara mereka pada waktu pendaftaran itu. Inilah yang harus dipersembahkan tiap-tiap orang yang akan termasuk yang terdaftar itu setengah sikal. Ditimbang menurut sikal kudus. Sikal ini 20 gerah beratnya, setengah sikal itulah persembahan khusus bagi Tuhan. Setiap orang yang akan masuk, orang-orang terdaftar itu berumur 20 tahun ke atas, haruslah mempersembahkan persembahan khusus itu kepada Tuhan. Artinya 20 tahun ke atas itu orang yang sudah mulai dianggap bekerja. Dianggap sudah bekerja. Ya. Jadi apakah kaya atau miskin, jadi dia harus mempersembahkan setengah sikal dalam perjanjian lama. Dan itu menjadi ketetapan bagi bangsa Israel. Nah, 1 sikal itu sudah dijelaskan, yaitu kira-kira pendapatan pada saat itu 1 hari upah buruh harian. 1 hari. Ya, buruh harian. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, ini adalah ketetapan bangsa Israel yang mereka jalankan turun-temurun. Jadi waktu mereka keluar dari Mesir itu artinya mereka masuk ibadah, mempersembahkan itu artinya pendamaian untuk kehidupan mereka. Ya, pendamaian. Nah, dalam perjanjian baru Tuhan juga memperhatikan persembahan ini. Ya, Tuhan memperhatikan. Jadi banyak orang berpikir hari-hari ini perjanjian baru tidak perlu persembahan. Ya, tidak perlu. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, tetapi dalam perjanjian baru sebenarnya Yesus memperhatikan orang memberi persembahan. Dia melihat, dia memperhatikan, dia mengkomentari pemberian orang tersebut. Jadi kita harus tahu perkataan Yesus itu adalah firman. Perkataan Yesus itu perintah. Maka jika orang tidak mengakui perkataan ini, perkataan Yesus sebenarnya secara tidak langsung dia mengabaikan firman yang tertulis. Dia mengabaikan perintah Yesus. Mari kita membaca coba perjanjian baru, Lukas 21. Ayat 1, ya. Dari judulnya kita baca sampai ayat 4. Persembahan seorang janda miskin. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan.
Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Ya, jadi kita bisa melihat konteks di sini. Kalau memang di gereja tidak perlu persembahan, maka Yesus akan melarang. Kenapa itu janda miskin itu sudah makan susah, makan aja susah. Kenapa harus kasih persembahan? Tidak perlu, Tuhan tidak butuh. Harusnya Yesus mengomentari hal demikian. Banyak sekarang orang memberi persembahan. Bagaimana seorang hamba Tuhan bisa mengatakan persembahan perpuluhan itu urutan kelima. Mendingan saudaranya dulu lebih penting. Mendingan sepupunya dulu disekolahkan lebih penting. Dia hamba Tuhan atau bukan? Jangan-jangan nanti hamba iblis. Ya. Tapi Yesus mengatakan nenek itu memberi persembahannya. Yesus tidak berkata, nenek tidak perlu mengasih persembahan. Kamu ini udah miskin. Sudahlah untuk hidup kamu aja. Jika Yesus berkata demikian, saya sependapat dengan perkataan orang tidak perlu ngasih persembahan. Saya akan mendukung perkataan tersebut. Tapi jika Yesus mengatakan dia melihat janda miskin itu memberi persembahan. Artinya dia menaruh perhatian setiap orang yang datang ibadah memberi persembahan. Dan sampai hari ini pun dia tetap memperhatikan kita. Maka jelas di sini ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Bapak Ibu, artinya dia melihat orang-orang, dia melihat orang-orang kaya. Kata orang-orang itu, dia memperhatikan dengan seksama orang yang memberi persembahan itu. Kalau tidak perlu, untuk apa Yesus memperhatikan orang-orang memberi persembahan tersebut? Ia melihat juga janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Artinya sama dengan perjanjian lama. Dalam perjanjian lama bangsa Israel, dia memberikan setengah sikal pendapatan mereka. Pendapatan 1 hari untuk mereka makan. Bahkan untuk dia dan keluarganya. Nenek ini pun memberi nafkahnya hari itu. Maka perjanjian lama, perjanjian baru itu tidak bertolak belakang. Justru Tuhan yang memerintahkan Musa, maka Yesus melihat tingkahnya orang perjanjian baru ini. 2 itu bersamaan. Bapak Ibu, kita melihat bahwa dua-duanya menyangkut nafkah makan seseorang 1 hari tersebut. Jadi ini kita bisa melihat bahwa jika kita memberi persembahan tersebut, katakanlah kita memberi persembahan. Kalau ke gereja kita memberi hanya 2.000 perak, 5.000 perak, adakah orang yang makan dengan 2.000 perak, dengan 5.000 perak tersebut? Saya rasa tidak ada. Itu hanyalah memberi pengemis sekedarnya. Tapi jika engkau memberi, kamu bisa untuk nafkah kamu makan dengan nilai 100.000, 50.000, maka engkau telah menggenapi apa yang Tuhan Yesus maukan. Apa yang Tuhan maukan dalam perjanjian lama. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi. Engkau sering mengatakan percaya kepada Tuhan. Segala sesuatu milik Tuhan. Di Mazmur 24 mengatakan milik Tuhan. Bahkan kita bisa melihat di Mazmur itu mengatakan bumi dan langit milik Tuhan. Emas, perak milik Tuhan. Kita dipercayakan untuk mengelola.
Ya, Bapak Ibu, jika kita diberi perintah demikian, biarlah kita taat. Jangan kita ingin merubah perkataan Allah supaya ibadah kita berkenan di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, maka persembahan tersebut adalah seseorang yang mengakui ia dibebaskan dari dosa, dimerdekakan dari dosa, dan mengakui Yesus itu bangkit. Bapak Ibu, dalam perjanjian lama, mereka itu dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Mereka itu dibebaskan, didamaikan ya dengan Allah sebagai umat Allah. Kita dalam perjanjian baru dibebaskan dari dosa, dari keturunan Adam. Dan kita mengakui iman kebangkitan Yesus Kristus. Maka kita memberi persembahan tersebut dengan segala sukacita dan kerelaan kita. Bapak Ibu, Saudara yang saya kasihi, maka persembahan hari Tuhan adalah seseorang yang mengucap syukur atas perdamaian, atas penyelamatan, ya, kasih karunia daripada Yesus Kristus dan mengakui kebangkitan Yesus. Dengan itulah kita memberi persembahan hari Tuhan. Betapa kita bersyukur kalau kita mengerti dan kita memberi dengan sukacita, tanpa sungut-sungut. Dan betapa bersyukurnya kita diberi kesempatan untuk membuktikan ucapan syukur kita. Banyak orang yang tidak pernah bisa membuktikan ucapan syukur itu. Dia percaya Tuhan, tapi bukti ucapan syukurnya dia tidak pernah membuktikannya itu. Dia tidak pernah memberi persembahan. Maka orang itu tidak pernah membuktikan ucapan syukurnya. Tidak pernah membuktikan perdamaian ya dosanya yang telah diberikan Allah itu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, mari kita menyikapi segala sesuatu itu dengan kebenaran yang tertulis pada Alkitab. Coba kita melihat lagi Mazmur 96. Mazmur 96. Ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelantarannya. Ya, bagaimana Mazmur menulis di sini? Ya, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, dia mengatakan apa? Kamu menyanyi, kamu menari, kamu bersukacita. Di dalam sukacitamu itu mengakui nama Tuhan, keselamatan yang berikan. Tetapi kamu juga harus memberi ucapan syukur. Bapak Ibu, ini bukanlah hanya sekedar perkataan jika Bapak Ibu tidak ada suatu bukti. Betapa hari-hari sekarang mengatakan orang yang seorang laki-laki yang selalu mengatakan ia mencintai wanita itu, perempuan itu mencintai, mengasihi, tapi tidak pernah memberi dan tidak pernah melamar. Maka itu perkataan yang gombal. Nol besar. Ya, tidak ada satu pembuktian. Maka kita di sini harus tahu Allah atau Tuhan itu adalah Dia adalah yang memiliki sorga dan bumi dan Dia yang akan menghakimi semua manusia. Maka Dia ingin melihat apakah engkau mengucap syukur dengan persembahanmu tersebut. Coba kita membaca ini dari judulnya dengan teliti supaya kita mendapat satu pengertian yang baik. Kita baca dari ayat 1 dengan judulnya. Allah Tuhan dan Hakim seluruh dunia. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa.
dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat, Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelantarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Nah, kita melihat, jadi dalam ibadah ada sukacita, ada pujian, ada nyanyian dan hormat kemuliaan. Tetapi persembahan adalah bagian dari pujian tersebut. Sukacita tersebut. Jangan orang datang ke gereja hanya menyanyi dan menari, bersukacita, beria-ria. Tetapi apakah engkau bisa mewujudkan dengan suatu persembahan waktu engkau masuk ke dalam pelataran tersebut? Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, kita harus melakukan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Persembahan itu juga mengakui pekerjaan Tuhan, kemuliaan Tuhan. Memang kita juga memuji dan menyanyi kemuliaan Tuhan. Tetapi persembahan adalah menggenapi atau bagian daripada ritual, bagian daripada ibadah kudus tersebut. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, kita tidak bisa melihat satu potong ayat, tapi kita harus sinergi yang Allah kehendaki bagi kita. Jadi demikianlah hari persembahan, persembahan hari Tuhan, yaitu ini adalah menyangkut pendamaian nyawa. Atau ya penebusan, atau pengakuan. Maka kita harus tahu pada hari Tuhan, yaitu hari pertama, itu adalah suatu pengakuan, ya, kebangkitan Yesus, penebusan akan dosa, ya. Jadi kita melihat antara perjanjian lama dan perjanjian baru itu adalah satu arah, sinkron, mereka saling berhubungan. Ya, Bapak Ibu, kita bisa melihat tadi sudah saya jelaskan ayat dan demi ayat. Sekarang kita melihat persembahan syukur. Persembahan syukur adalah di mana kita merasakan kasih sayang dan tuntunan dan perlindungan Allah, ya, kepada kita setiap hari. Misalnya apa pertuntunannya, ya? Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, mungkin karena kelahiran anak kita, mungkin karena ulang tahun, mungkin karena masuk sekolah, atau kenaikan kelas, atau pindah tempat, atau mendapat usaha baru, atau kesembuhan, atau baptisan, atau kita mengingat perjamuan kudus, atau kita menginjil seseorang, orang bisa mengerti, atau kita membawa jiwa baru, atau banyak hal sebenarnya yang kita lakukan atas pertolongan Tuhan, maka kita bebas dari kecelakaan, banyak hal. Maka semuanya itu kita wujudkan memberi persembahan syukur. Bapak, Ibu, betapa kita ini merasakan semua pertolongan Tuhan. Sementara kita melihat banyak orang di rumah sakit,
untuk bernapas pun mereka harus dibantu oksigen. Mereka ingin ke toilet pun dibantu oleh suster. Mereka makan pun mereka harus melalui infus. Betapa kita ini bersyukur menikmati segala sesuatu dengan bebas. Banyak hal kita bisa melihat juga orang-orang di Pati Jompo, mereka tidak punya keluarga lagi. Betapa banyak hari-hari ini kita melihat segala sesuatu yang terjadi. Maka kita harus mengatakan, Tuhan, terima kasih Engkau telah menjaga dan memelihara kami dan tuntunan kepada kami, tubuh, jiwa, roh kami. Maka dengan demikian kita memberi persembahan ucapan syukur. Ucapan syukur ini adalah sebagai bukti kita merakui pertolongan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Baik secara rohani, baik secara jasmani nyata. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih. Bukan berarti jika kita tidak memberi ucapan syukur, Allah akan menghukum kita. Allah akan membuat kita menjadi terkutuk. Tidak. Tapi bagaimana sebagai seorang anak mengucap syukur? Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih. Coba mungkin Bapak, Ibu yang sebagai Bapak, Ibu atau kakek, nenek yang sudah punya anak, pasti akan merasakan jika ada anak, dia pulang dari luar kota, ataukah dia ulang tahun anaknya berkumpul, atau cucunya datang, dia datang ke tempatnya, mungkin dia membawa sepotong kue, ataukah dia membawa kain dan sebagainya. Terus dia berkata kepada orang tuanya, Mama atau nenek atau kakek, terima kasih ya, saya bersyukur Mama, Papa, kakek, nenek telah mendidik saya selama ini. Saya tanpa dididik, saya tidak bisa menjadi seorang pekerja, seorang usaha sebagai dewasa ini. Terima kasih ya, ini adalah yang saya berikan dengan tulus. Apa yang saya dapat sekarang sudah bekerja dan sebagainya. Jika anak-anak cucu kita datang kepada kita memberi sesuatu dengan ucapan syukur, bagaimana hati seorang bapak? Bagaimana hati seorang ibu? Bagaimana hati seorang kakek, seorang oma, opa yang melihat tingkah anak dan cucunya seperti itu? Betapa rasa bangganya, betapa sukacitanya kita melihat anak cucu kita mengucap syukur kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, demikian juga Tuhan sebenarnya. Memang Tuhan tidak kelihatan, tetapi secara iman kita mempunyai hubungan yang sangat dekat. Bukankah Matius 23 ayat 9 itu mengatakan, jangan menyebut siapapun bapakmu di bumi ini, hanya satu bapakmu di sorga. Jadi hubungan kita yang demikian dekatnya, dia sangat dekat dengan kita. Maka pada saat kita memberi ucapan syukur, itulah yang menyenangkan Bapa. Itu yang sangat menyenangkan Bapa. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, marilah kita menjadi orang yang berbakti. Ya, sebagai anak Tuhan, sebagai kita mengatakan anak Allah, anak Tuhan yang mengakui penebusan dosa. Bagaimana ucapan syukur kita kepada Tuhan tersebut yang telah memberi kita kasih karunia yang begitu besarnya. Berilah ucapan syukur dengan sukacita. Mari kita membaca ulangan 16. Ulangan 16 ayat yang 15. 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanammu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi. Maka dia mengatakan, selama 7 hari lamanya engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan. Ya. Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan.
sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. Engkau sehingga bersyukur. Artinya, karena engkau diberkati Tuhan, maka berilah ucapan syukur itu kepada Tuhan dengan sukacita. Bapak Ibu, tanpa suatu beban, tanpa suatu bersungut-sungut. Seringkali kita memberi ini kepada Tuhan, kita perhitungan kembali. Saya sudah ngasih persembahan hari Tuhan, saya sudah kasih perpuluhan, saya sudah kasih ini. Duit saya diapain ya? Diapain ya? Dibelanjain apain ya? Wah, dia pengen. Bapak Ibu memberi kepada Tuhan apa memberi kepada pendeta? Kalau Bapak Ibu mempunyai iman kepada Tuhan, kenapa kamu menanya Tuhan lagi? Kalau kamu memberi kepada pendetamu, ya berilah secara pribadi. Tapi ini kita berbicara persembahan syukur, persembahan ini kepada Tuhan. Jadilah sesuai imanmu kepada Tuhan. Ya sudah, percayakanlah. Saya tidak berbicara kepada kemari mendukung orang mempergunakan uang persembahan itu mau-maunya. Bukan, arti itu. Tetapi ada bagian Tuhan yang harus kita beri, ada bagian kepada negara, ada bagian kepada orang tua. Tapi kita berbicara hari ini adalah persembahan syukur kepada Tuhan. Marilah kita memberi dengan sukacita, tanpa kita ingin menuntut kembali. Jika demikian kita sangat tidak bersyukur selama ini yang Tuhan berikan. Nah, kalau Tuhan memperhitungkan kembali, bayar selama ini yang kau sedot udara, makan yang milik saya, maka kita akan menjadi susah. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, berikanlah semuanya itu dengan ucapan syukur karena semuanya itu milik Tuhan. Mari kita membaca dalam perjanjian baru, 2 Korintus 4. 2 Korintus 4 ayat 15. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Ya, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, maka jika kita merasakan kasih karunia yang melimpah dalam kehidupan kita, kasih karunia itu sukacita, kehidupan keluarga kita semua berlangsung dengan baik, anak-anak berlangsung dengan baik, semua berlangsung baik, dengan kesehatan baik, maka melimpahnya ucapan syukur itu untuk kemuliaan Allah, berilah persembahan. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, jika kita memberi itu dengan sukacita tanpa beban, sungguh kita adalah orang-orang yang telah menyimpan harta kita di kerajaan surga. Ada orang mengatakan sia-sia, tapi firman mengatakan tidak sia-sia. Kumpulkanlah hartamu, Matius 6 itu mengatakan ayat 20 sampai 22 itu, kumpulkanlah hartamu di sorga. Di mana hatimu, disitulah hartamu. Di mana hartamu, disitulah hatimu. Artinya, biarlah kita tertuju kepada kehidupan kekal tersebut. Maka kita memberi harta benda kita tertuju untuk mendapat kehidupan kekal tersebut. Dengan rasa sukacita. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, jika kita memberi dengan sukacita tersebut tanpa suatu beban, ya, maka Tuhan melihat hati kita dan Tuhan akan menolong segala sesuatu kepada kita, bahkan yang tidak pernah kita pikir dan kita bayangkan. Ya, demikianlah yang kedua, yaitu ucapan syukur ini. Ucapan syukur. Sekarang kita akan masuk persembahan hari raya.
hari raya. Nah, hari-hari raya di dalam Alkitab itu banyak hari-hari raya yang kita tahu dalam Alkitab itu. Misalnya hari raya itu apa? Natal, kelahiran, kebangkitan, ya, terus Roh Kudus atau kita sebut yang disebut Pentakosta, penuaian gandum, ya, terus misalnya Thanksgiving, Pondok Daun. Jadi banyak hari-hari raya. Setiap hari-hari raya itu dirayakan, diperingati, kita harus memberi ucapan syukur juga. Persembahan hari raya namanya, persembahan hari raya. Jadi setiap hari-hari raya bagi Tuhan yang terjadi di Alkitab, kita harus juga memberi persembahan yang disebut persembahan hari raya. Mari kita membaca Imamat. Imamat 23 ayat 33. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel begini, pada hari yang ke-15, bulan yang ke-7 itu ada hari raya Pondok Daun bagi Tuhan 7 hari lamanya. Terus? Pada hari yang pertama haruslah ada pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. 7 hari lamanya kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Dan pada hari yang ke-8 kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Itulah hari raya perkumpulan. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Itulah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan yang harus kamu maklumkan sebagai hari pertemuan kudus untuk mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan, yaitu korban bakaran dan korban sajian, korban sembelihan dan korban-korban curahan setiap hari sebanyak yang ditetapkan untuk hari itu. Belum termasuk hari-hari Sabat Tuhan dan belum termasuk persembahan-persembahanmu atau segala korban nazarmu atau segala korban sukarelamu yang kamu hendak persembahkan kepada Tuhan. Akan tetapi pada hari yang ke-15, bulan yang ke-7 itu, pada waktu mengumpulkan hasil tanammu, kamu harus mengadakan perayaan. Pada hari yang pertama, haruslah ada perhentian penuh. Dan juga pada hari yang ke-8, harus ada perhentian penuh. Pada hari yang pertama, kamu harus mengambil buah-buah dari pohon-pohon yang elok, pelepah-pelepah pohon-pohon korma, ranting-ranting dari pohon-pohon yang rimbun, dan dari pohon-pohon ganda rusa. Dan kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu 7 hari lamanya. Ya, sampai 44. Kamu harus merayakan sebagai perayaan bagi Tuhan 7 hari lamanya dalam setahun. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Dalam bulan yang ke-7 kamu harus merayakannya. Di dalam pondok-pondok daun kamu harus tinggal 7 hari lamanya. Setiap orang asli di Israel harus tinggal di dalam pondok-pondok daun, supaya diketahui oleh keturunanmu bahwa aku telah menyuruh orang Israel tinggal di dalam pondok-pondok selama aku menuntun mereka sesudah keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah Musa menyampaikan kepada orang Israel firman tentang hari-hari raya dan yang ditetapkan Tuhan. Ya, jadi demikianlah Musa menyampaikan kepada orang Israel firman tentang hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan. Tadi saya mengatakan persembahan hari raya yaitu misalnya Natal, hari kebangkitan, hari raya penuaian gandum, hari raya bunggaran, hari raya Pentakosta, hari raya 7 minggu, Thanksgiving, hari raya Pondok Daun, dan sebagainya. Jadi setiap hari-hari raya yang dirayakan di Alkitab, kita harus memberi persembahan. Jadi harus memberi persembahan hari raya khusus bagi kita.
Tadi sudah saya jelaskan yang demikian tidak ada ukuran yang jelas, tetapi sesuai dengan pertumbuhan iman seseorang. Tapi orang memberi persembahan hari raya ini tidak dengan mendadak, tapi dipersiapkan. Jadi mungkin dalam gereja diingatkan minggu depan hari raya kebangkitan atau Pentakosta. Jadi jemaat sudah mempersiapkan jauh hari sebelumnya, 1 minggu sebelumnya. Jadi demikianlah kita mempersembahkan demikian. Terus mungkin kita akan berkata, bukankah ini dalam perjanjian lama sudah tidak berlaku lagi? Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, jangan kita sering kali membatalkan perjanjian-perjanjian lama. Ya, Bapak, Ibu, Yesus sendiri tidak membatalkan perjanjian lama dan kita para nabi. Dia mengatakan dia melengkapi. Ya, jadi jangan kita gampang membatalkan hari-hari raya tersebut. Tapi dia mengatakan di sini, demikianlah Musa menyampaikan kepada orang Israel firman tentang hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan. Artinya, ini memang untuk bangsa Israel yang ditetapkan Musa. Apakah ini dibatalkan oleh Yesus? Coba kita melihat Matius 5. Matius 5. Kita baca Matius 5 ayat 17 dan 18. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Ya, 19. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Maka kita lihat di sini Yesus tidak datang membatalkan. Jangan kita mengatakan tidak perlu lagi, tidak berlaku. Yesus mengatakan tidak, ya. Maka janganlah kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Bapak Ibu, apa yang digenapi? Dalam perjanjian lama seseorang yang berdosa yaitu pakai darah domba, darah binatang. Tetapi dia menggenapi pakai darahnya. Ya, dia genapi, tapi hukum-hukum yang lain itu masih berjalan. Kita lihat, karena aku berkata kepadamu sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, mari kita melakukan semua ya apa yang tertulis, apa yang diperintahkan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, saya pernah melihat seseorang mati, anak muda, usianya masih muda, dia sangat kaya raya, saya tidak jelas dari negara mana, sepertinya dari timur jauh sana. Saking kayanya itu, segala harta bendanya itu dia pakai. Mulai dari kalung emasnya, cincin dan gelang emasnya itu berkilo-kilo dia bawa di peti matinya. Ya. Apakah demikian mendukung? Iya. Ya. Sampai peti matinya pun dilapis dengan emas tersebut. Dan itu tidak berguna. Tidak berguna. Ya. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, tidak ada apapun yang bisa kita bawa ke hadapan Tuhan. Tapi Tuhan melihat imanmu yang selama engkau hidup
apakah imanmu sudah mengucap syukur? Imanmu dengan penebusan dosa itu sudah mempersembahkan dengan sukacita dan ucapan syukur. Ini yang menjadi dasar iman setiap orang yang percaya kepada Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, maka hari raya yang ketiga ini kita menjalankannya dengan ucapan syukur, ya. Dengan setiap hari-hari raya kita mempersiapkan kehendak Tuhan, karena tidak ada yang dibatalkan oleh Yesus. Sekarang kita yang keempat. Yang keempat, kita melihat persembahan pembangunan gereja. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, kita adalah bagian daripada tubuh Kristus yang disebut jemaat kudus. Kita membutuhkan suatu tempat beribadah di mana selama 6 hari kita berpencar masing-masing bekerja sesuai pekerjaannya di rumahnya masing-masing. Pada hari pertama, hari pertama, kita berkumpul dari segala penjuru, dipanggil Tuhan untuk berkumpul, beribadah, merayakan kebangkitan Yesus. Nah, karena kita dipanggil berkumpul untuk merayakan ibadah kudus, maka kita membutuhkan suatu tempat. Yaitu ada tanahnya, ada bangunannya, ada pelengkapannya, ada segala sesuatu untuk anak-anak Tuhan berkumpul. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, suatu saat bangsa Israel pernah mengabaikan ibadah dan bait Allah. Dampak mereka mengabaikan bait Allah, ibadah mereka, sehingga mereka terserak. Maka mereka terserak dan mereka ditawan. Kita tahu pada saat itu mereka ditawan. Nah, Tuhan memanggil mereka kembali lagi ke tanah perjanjian. Mereka kembali lagi ke tanah Kanaan. Dan Tuhan menyuruh mereka membangun tempat bait Allah lagi. Tetapi pada saat itu banyak orang Israel lebih mementingkan rumahnya dulu. Karena mereka baru pulang dari tawanan. Maka mereka mementingkan membangun rumahnya, membangun segala sesuatu pekerjaannya. Dia mengabaikan rumah Tuhan. Maka Tuhan mengatakan, apakah kamu tidak menghargai untuk pembangunan rumah Tuhan ini? Ya, Bapak, Ibu, jika kita mengabaikan tersebut, maka akan tertutuplah segala pundi-pundi Tuhan. Maka kita harus ingat segala sesuatu milik Tuhan. Ya, kita tidak boleh mengabaikan untuk membangun rumah Tuhan. Mari coba kita melihat Hagai 1. Hagai 1. Hagai 1. Kita baca coba dari judulnya ayat 1 dan 2. Ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, imam besar, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipampani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Ya, terus? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi
membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Ya, sampai 11. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Ya, kita melihat di sini Nabi Hagai mengingatkan jemaat Israel. Ada pembangunan gereja yang untuk kalian menghadap Tuhan semesta alam dengan penuh kemuliaan, tapi kamu lebih mementingkan urusan kamu. Kamu lebih mementingkan rumah kamu. Maka dia mengatakan apa? Yang kamu hasilkan itu jadi penuh dengan lobang. Coba kita melihat ayat ini bagaimana Tuhan mengingatkan kita supaya ini tidak terjadi pada kita. Beginilah firman Tuhan semesta alam, ayat 2. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Bapak Ibu, artinya apa? Kadang-kadang jika dibutuhkan untuk kebutuhan tempat ibadah gereja, maka dibilang belum tepat. Inilah orang-orang yang paling banyak alasan. Ya, oh saya baru mulai kerja. Oh saya belum ada penghasilan. Oh saya sekarang begini. Inilah tipe-tipe orang yang selalu banyak alasan. Ya, dia tidak menghargai untuk kepentingan Tuhan lebih dahulu. Ayat 3. Maka datanglah firman Tuhan dengan peranan Nabi Hagai, bunyinya. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedangkan rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Kamu lihat rumah Tuhan reruntuhan, tapi otak kamu hanya memikirkan rumah kamu yang kamu bangun. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikan keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Artinya kamu bekerja keras tapi tidak hanya dapat sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Artinya kamu tidak pernah merasa puas. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Artinya, pundi-pundimu berlobang. Kamu pakai pakaian tidak hangat. Artinya tidak bisa menjaga kesehatan kamu. Bahkan datang kedinginan, penyakitan. Ayat 7. Perhatikanlah firman Tuhan semesta alam. Perhatikan keadaanmu. Jadi jika kamu mengabaikan untuk kepentingan Tuhan, kamu perhatikan diri kamu sendiri. Kamu akan tahu dampaknya. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu, bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedangkan kamu masing-masing sibuk urusanmu sendiri. Jadi pendapatannya banyak, tetapi
tidak kelihatan, terhembus hilang, bahkan kurang, ya, bahkan penagih utang yang datang, bahkan kita tidak merasakan hasil dari kita. Bapak Ibu, ini adalah yang sangat menyedihkan bagi kita. Bekerja keras tapi tidak kelihatan hasilnya. Itulah sebabnya langit menahan embunnya, bumi menahan hasilnya. Artinya, kamu tidak mendapat berkat dari sorga itu. Tidak mendapat berkat secara rohani. Kamu tidak mendapat berkat secara materi di bumi ini. Aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia, hewan, ke atas segala hasil usaha. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, betapa kita bisa melihat di sini peringatan akan Tuhan melalui Nabi Hagai ini. Jika kita setia membangun bait Allah, yaitu di mana anak-anak Tuhan berkumpul memuji kemuliaan Tuhan. Sebenarnya itu sama. Engkau membangun roh jiwamu di kerajaan sorga. Ya. Jadi waktu kamu membangun bait Allah di bumi ini sama seperti kasihmu, imanmu membangun roh jiwamu untuk kerajaan sorga itu. Bapak Ibu, jadi terhadap pembangunan gereja tersebut suatu gambaran pembangunan roh jiwa kita yang kekal di kerajaan sorga. Ya, dengan sukacita, dengan rohani penuh dengan iman dan kasih sayang akan gereja Kristus, akan tubuh Kristus. Membangun bait Allah artinya membangun tubuh Kristus. Apa itu tubuh Kristus? Kita adalah bagian tubuh Kristus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, saya harap Bapak Ibu dengan pelajaran ketiga ini mengerti pentingnya tentang persembahan. Jadi ini adalah bagian daripada tubuh Kristus. Ya. Ini adalah persembahan-persembahan di dalam Alkitab kita lakukan dengan sukacita tanpa suatu beban. Bapak Ibu, setiap ada yang tertulis kita tidak pernah abaikan, semuanya ini ada abaikan. Tadi Bapak Ibu mengatakan ini perjanjian lama tidak berlaku, saya sudah menjelaskan ada tertulis Yesus mengatakan masih berlaku. Ya. Jika kita mengatakan tidak perlu persembahan, Yesus melihat nenek memberi persembahan. Maka semuanya ini ada tertulis, lakukanlah dengan sukacita. Ya, Bapak Ibu akan bersukacita juga di bumi dan di sorga. Demikian pengajaran hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberi hikmat dan memberi inspirasinya dan memberi sukacitanya supaya kita bisa menjalankan persembahan ini dengan sukacita, dengan sesuai pertumbuhan iman kita. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati.